Kita mulai dan lanjutkan kembali pertemuan Talaki Ilmu Akidah, pertemuan ke-8 Ruwaq Azhar Bashir PCM Mesir. Alhamdulillah Ustaz Wahyudi sudah bergabung. Mohon maaf tadi ada sedikit beberapa kendala sehingga saya sedikit telat dalam bergabung. Insyaallah saat lagi akan kita mulai kembali Talaki Ilmu Akidah Ruwaq Azhar Bashir PCM. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanata wa ballaghar risalata wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah fatarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore atau malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam forum Zoom kali ini dalam Talaki Ilmu Akidah Ruwaq Azhar Bashir PCIM Mesir yang ke-8 setelah kurang lebih 7 pertemuan telah kita ikuti bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya sholawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan kita yang kita harapkan, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pertemuan ke-8 kali ini setelah beberapa kali kita membahas tentang seputar firqah Islam baik dari Syiah, terus kemudian ada Khawarij, kemudian ada Jabariyah, Mu'tazilah, dan insyaallah pada pertemuan ke-8 kali ini kita akan berbicara tentang Asy'ariyah atau sebuah firqah Islam yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebelumnya tadi Ustaz Wahyudi sempat menyampaikan kepada kami, insyaallah dalam pertemuan kali ini mungkin akan dimaksimalkan dalam sesi diskusi, artinya nanti 30 menit beliau menyampaikan, kemudian 30 menit juga untuk diskusi, sehingga bisa dimaksimalkan dalam diskusi dan dalam penyampaian materi. Untuk selanjutnya, supaya tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilahkan kepada Ustadz Wahyudi untuk menyampaikan kembali materinya pada pertemuan kali ini tentang firqah Islam dalam akidah, yaitu tentang Asy'ariyah. Selanjutnya kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu kembali, bermuajahah, bisa saling tukar pengalaman, tukar ilmu, mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, untuk pertemuan yang ke-8 ini mungkin tidak seperti biasanya. Kita biasanya 2 jam, ya kan? 2 jam sekali pertemuan, cukup lama. Untuk kali ini mungkin kita hanya 1 jam, sedikit-sedikit saja, yang penting kita bisa istiqomah. Kita akan mencoba mengkaji tentang mazhab Asy'ari. Ini saya membawa beberapa buku karya Imam Asy'ari. Ini ada kitab Al-Ibanah karya Imam Asy'ari. Saya juga membawa buku Al-Lumah karya Imam Asy'ari juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Saya juga membawa buku ini. Ini juga karya Imam Asy'ari, Ushul Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada juga buku ini. Ini namanya Maqalatul Islamin. Ini juga buku karya Imam Asy'ari. Jadi kita akan melihat pandangan Imam Asy'ari seperti yang beliau tulis di dalam karya-karyanya. Imam Asy'ari ini seorang ulama besar, seorang ulama yang juga sangat ensiklopedis, yang menulis banyak buku terutama tentang akidah dan sangat komprehensif. Akidah Imam Asy'ari ini sesungguhnya sama dengan akidahnya para sahabat, sama dengan akidahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Laits, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada sama sekali benturan antara akidah Imam Asy'ari dengan akidah para imam mazhab. Semuanya sama persis. Hanya yang membedakan kecenderungan keilmuan. Imam Asy'ari ini memang konsen dari awal membahas tentang ilmu akidah, yang kemudian menulis buku tentang akidah secara komprehensif, dari terkait dengan hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dan alam, dan manusia dengan dirinya sendiri. Membahas akidah secara komprehensif terkait juga dengan alam kubur, alam akhirat, dan sebagainya. Hubungannya dengan akal, nas dengan akal, dan lain sebagainya. Jadi pemikirannya sangat lengkap, sangat komprehensif. Karena lengkap inilah maka banyak kemudian pengikut-pengikutnya, murid-muridnya yang mengembangkan pemikiran Imam Asy'ari ini sehingga menjadi sebuah madhab yang disebut dengan madhab Asy'ari. Ketika kita membaca pemikiran Imam Asy'ari, kita tidak boleh sepotong-sepotong, hanya mengambil al-ibanah, meninggalkan Maqalatul Islamin umpamanya, atau hanya mengambil Maqalatul Islamin meninggalkan kitab Al-Luma', atau hanya mengambil kitab Al-Luma' meninggalkan yang lain. Karena sesungguhnya pemikiran Imam Asy'ari itu antara satu dengan yang lain saling terkait, saling menyambung. Jadi kita berbicara tentang Imam Asy'ari ini berbicara tentang pemikiran madhab yang sangat komprehensif, yang karya-karyanya satu sama lain saling terkait. Imam Asy'ari sendiri kalau di sini banyak sekali tentang pujian. Di dalam saya membawa contoh satu kitabnya Al-Ibanah. Dalam kitab Al-Ibanah ini di bagian depan oleh penulisnya disebutkan tentang pujian-pujian para ulama pendahulu semasa dengan Imam Asy'ari. Rata-rata mengatakan bahwasanya Imam Asy'ari itu merupakan ulama yang memang sangat luar biasa. Seperti halnya kini Al-Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi mengatakan di dalam kitab Fitakhil Baghdad, Sirah Baghdad, Abu Hasan Al-Asy'ari mutakallim. Abu Hasan Al-Asy'ari itu memang seorang ulama kalam, sahibul kutub wa tasannif, yang banyak menulis buku. Warrad 'alal mulhid wa ghairihi minal mu'tazilah wal rafidhah wal jahmiyah wal khawarij. Dan juga kitab-kitabnya itu juga mengkanter pandangan-pandangan orang-orang ateis, mengkanter pendapat Mu'tazilah, mengkanter pendapatnya orang Syiah, Jahmiyah, dan juga Khawarij.
wasairu asnafil mubtadi'ah, dan juga mengkantar kelompok-kelompok ahli bid'ah lainnya. Ini Abu Bakar Asy-Syairafi. Beliau mengatakan kanat al-Mu'tazilah qad rafa'u ru'usahum hatta adharallahu ta'ala al-Asy'ariyyu fahajazahum fi akmahil as-sim. Dulu itu Mu'tazilah itu sombong, bangga, angkat topi istilahnya itu. Tetapi kemudian Allah mengutus Imam Asy'ari. Dengan datangnya Imam Asy'ari ini maka Mu'tazilah bertekuk lutut lah istilahnya itu, tidak bisa apa-apa. Qala Dzahabi, Imam Dzahabi mengatakan walillahi bil hasan dzakaun mufrid. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu punya kecerdasan yang luar biasa. Wa tabahhur fil ilmi, ilmunya itu nyegoro istilahnya itu. Ilmunya ini sangat luas. Walahu asya hasanah wa tasawunifun jummah, punya banyak pemikiran yang sangat bagus dan karya yang sangat banyak. Cuma untuk dilahu bisa ba'atil ilm, yang menguasai 7 cabang ilmu pengetahuan. Wa qala ra'aitu al-Hasan al-Hasan tawali fil usul. Yadhkuru fiha qawaid mazhab salaf fi sifat wa qala fiha tamuru kama ja'at maqal wa bidzalika aqulu bihi udinu wala tu'awwal. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari juga menulis tentang kaidah-kaidah yang terkait dengan akidahnya, akidah ulama salaf, dan banyak lagi. Sejarah Imam Asy'ari ini sesungguhnya muncul, beliau sendiri dulu belajar akidah dari Abi Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai itu mertuanya, dan dia itu Mu'tazilah, paham Mu'tazilah. Yang belum tahu tentang Mu'tazilah bisa dibuka lagi file pertemuan kita yang lalu yang sampai kita 2 jam, dan kita membahas langsung dari buku karya Mu'tazilah, yaitu Syarhu Ushulil Khamsah, syarah 5 prinsip Mu'tazilah yang ditulis oleh Qadhi Abdul Jabbar. Mertuanya Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah guru daripada Imam Asy'ari Mu'tazilah, sehingga Imam Asy'ari pun pada mulanya dia mazhabnya Mu'tazilah. Namun setelah 40 tahun kemudian Imam Asy'ari meneliti kembali tentang pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Imam Asy'ari mengasingkan diri selama beberapa waktu, ada yang mengatakan sampai 40 hari, untuk menelaah, ngecek satu persatu akidahnya Mu'tazilah. Kemudian dibandingkan dengan akidah ulama salaf, termasuk diantaranya adalah akidah Muhammad bin Hanbal. Dari sana Imam Asy'ari merasa bahwasanya Mu'tazilah ini banyak sekali terdapat kelemahan. Maka kemudian Imam Asy'ari datang ke Masjid Basrah, mengumpulkan orang-orang memakai jubah, ya kan, kemudian pidato mengatakan, wahai kaum muslimin sekalian, kalian sesungguhnya telah tahu siapa aku. Saya ini adalah pengikut setia Mu'tazilah. Saya berakidah dengan akidahnya atau keyakinannya Mu'tazilah. Selama 40 tahun saya berkhidmah dengan Mu'tazilah, tetapi mulai saat ini saya berlepas diri dari Mu'tazilah, seperti halnya saya lepaskan baju atau jubah saya ini. Dia copot jubahnya, dan dia kemudian mengatakan setelah itu saya sudah tidak lagi mengikuti paham Mu'tazilah. Setelah itu beliau mulai menulis buku yang terkait dengan pemikiran Ahmad bin Hanbal. Kalau Anda lihat di dalam buku Al-Ibana ini, secara sharah beliau mengatakan bahwa akidahku adalah akidah yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan memang antara Asy'ariyah dengan Ahmad bin Hanbal tidak ada perbedaan sama sekali. Dengan Syafi'iyah juga tidak ada perbedaan sama sekali. Dan Hanabilah juga tidak ada perbedaan sama sekali.
terkait hal ini, ketika kita baca Al-Ibanah atau Al-Lumma ataupun Ushul Al-Sunnah wal Jamaah, ya kan? Atau Maqalatul Islamin, ada satu hal yang menarik di dalam Imam Asy'ari ini. Di dalam kitab Maqalatul Islamin wa Ikhtilafil Musallin. Abu Hasan Al-Asy'ari ini lahir 260 Hijriah. Kalau kita mengikuti pembagian salaf dan khalaf. Salaf itu adalah 300 tahun awal. Berarti Imam Asy'ari termasuk salaf. Salafiyah, Asy'ariyah, berarti ikut pendapat ulama salaf. Asy'ari itu salaf. Meninggalnya 330 Hijriah. Beliau di dalam Maqalatul Islamin menulis tentang berbagai macam pemikiran-pemikiran Islam, menulis tentang Mu'tazilah, menulis tentang Khawarij, menulis tentang Syiah, Rafidhah dan lain sebagainya. Dan di situ beliau tidak pernah mengkafirkan satu kelompok pun. Bahkan Ibnu Furak, murid daripada Imam Asy'ari, mengatakan atau mendengar pernyataan Imam Asy'ari yang mengatakan, "Ishhadu anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah." Saksikanlah olehmu bahwasanya saya tidak pernah mengkafirkan siapapun yang dia itu masih ahlul kiblah. Selama dia masih percaya dengan rukun Islam dan rukun iman, maka dia masih muslim. Kalau dia masih muslim, berarti kita diperbolehkan sholat di belakang dia, menikahi anak perempuannya. Ketika orang tuanya meninggal, berarti si anak bisa mendapat kewarisan. Ketika dia meninggal pun dia bisa dikuburkan di pekuburan umat Islam. Jadi baik Syiah ataupun Khawarij ataupun Murji'ah ataupun Mu'tazilah dan lainnya, mazhab Asy'ari hanya mengatakan bahwa mereka itu ahlul bid'ah, tetapi mereka tetap muslim. Mengapa Imam Asy'ari tidak mengkafirkan mereka? Karena memang menurut Imam Asy'ari selama mereka masih percaya rukun Islam, beriman, mereka yang muslim gitu. Dan implikasi daripada saling mengkafirkan ini sangat luar biasa. Karena pada masanya itu seorang sampai saling bunuh, saling perang, ya kan? Karena saling mengkafirkan itu sendiri, sama halnya yang terjadi katakanlah di Suriah atau di Irak, ya kan, yang dimana sesama kelompok Islam saling bunuh, saling mengkafirkan, padahal sesungguhnya ya masih dalam satu ruang lingkup Islam lah. Maka sesungguhnya di dalam akidah itu ada namanya usulul akidah, ada namanya furu'ul akidah. Usul itu adalah al-umur minad din bid darurah, prinsip-prinsip dasar agama Islam yang sesama umat Islam itu tidak boleh beda. Ketika prinsip-prinsip ini berbeda, maka secara otomatis dia telah dianggap keluar dari Islam. Apa itu? Yaitu rukun Islam dan rukun iman. Jika ada seorang muslim ingkar terhadap sholat, maka jelas dia itu kafir, kecuali dia tidak sholat tapi masih mengakui bahwa sholat itu wajib, maka dia asi, atau muslim yang bermaksiat, ya, muslim yang asi. Tetapi kalau dia ingkar, maka dia kafir. Kalau ada orang muslim yang tidak percaya dengan para nabi, kafir. Ada orang muslim yang ngaku muslim, ya, ngaku Islam, ya, tetapi dia tidak percaya dengan malaikat, kafir. Tidak percaya dengan hari kiamat, kafir, dan lain sebagainya. Tetapi selama rukun Islam dan rukun iman itu masih dia yakini, andai pun dia tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat, dia tetap muslim, tetapi seorang muslim pelaku maksiat. Jadi pandangan ini itu jelas bertentangan dengan pandangan sebelumnya, baik apalagi Mu'tazilah atau Khawarij dan sebagainya. Apalagi Khawarij itu pelaku dosa besar, langsung dianggap kafir dan kekal di dalam neraka. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar itu sebuah kewajiban, sehingga mereka sering sekali mengangkat senjata, mengkafirkan orang lain atau membunuh orang lain karena dianggap kafir. Dan pandangan Imam Asy'ari sama sekali tidak seperti itu. Pandangan yang moderat ini, yang tidak mudah mengkafirkan, baik yang
apa istilahnya yang sangat rasional seperti Mu'tazilah ya kan, ataupun yang sangat tekstual seperti Khawarij. Jadi dia itu berusaha untuk di tengah, Asy'ariyah itu. Tidak tekstual seperti Khawarij, tidak juga sangat rasional seperti Mu'tazilah. Dia posisi tengah. Pandangan pertengahan inilah yang pada akhirnya pendapat Imam Asy'ari itu meluas, mudah diterima oleh umat Islam. Sampai saat ini di seluruh dunia mungkin 2/3 penduduk bumi yang muslim itu madhabnya adalah ahli sunnah wal jamaah atau Asy'ariyah. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidiyah. Antara Maturidiyah dan Asy'ariyah itu hanya perbedaan kecil saja. Secara umum adalah sama. Kebanyakan Maturidiyah itu dia di Asia Tengah dan mazhab fikihnya kebanyakan Hanafi. Sementara Syafi'iyah ataupun Malikiyah ataupun Hambali itu kebanyakan ke Asy'ari. Tapi sebagian Hambali itu untuk yang sekarang banyak juga yang ke Wahabi, tidak ke Asy'ari. Baik, mengapa dia pindah dari Mu'tazilah? Atau sebabnya apa ya kan? Sebabnya apa kok dia pindah itu? Perpindahan Imam Asy'ari dari Mu'tazilah kepada pemikiran Ahmad bin Hanbal. Banyak sekali pendapat-pendapat para ulama mengenai sebab pindahnya Imam Asy'ari ini. Ada yang mengatakan sebab pindahnya adalah seperti yang dinyatakan oleh Imam Asy'ari sendiri, bahwa beliau ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan dengan Rasulullah itu beliau membawa apa? Setelah itu yang untuk gebuki lalat, yang untuk usir lalat itu. Jadi ketika ada lalat itu dikipas. Ketika mau ada lalat mendekati Rasul, disingkirin, kipasin, pergi kan. Dari situ Rasul mengatakan kepadanya di dalam mimpi bahwa engkau akan membela sunnahku. Engkau akan membela sunnahku. Dari sini Imam Asy'ari ketika bangun merasa ada apa kok agak heran. Ini ada apa? Kenapa saya dianggap? Apakah selama ini saya tidak sesuai dengan sunnah Rasul gitu kan? Sehingga saya harus mimpi ketemu Rasul sampai Rasul bilang seperti itu. Akhirnya dari mimpi ini kemudian dia menelaah pemikiran Mu'tazilah yang dia anut. Kemudian dia pindah dari pemikiran Mu'tazilah ke pemikiran Ahmad bin Hanbal. Jadi ada yang mengatakan mimpi ini sebagai inspirasi atau ilham ya, perpindahan Imam Asy'ari. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan sungguhnya bukan mimpi, tetapi memang setelah umur 40 tahun itu ada kematangan berpikir Imam Asy'ari. Jadi pemikirannya sangat matang. Ketika pemikirannya sudah sangat matang, sudah mengarang banyak buku, ya kan, sudah mengetahui tentang detail-detail pemikiran Mu'tazilah. Di situ dia menelaah kembali. Tetapi setelah menelaah, melihat memang ada celah-celah yang kurang sreg, yang kurang cocok. Maka kemudian membandingkan dengan pemikiran-pemikiran Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, dan pada akhirnya ketemulah kebenaran istilahnya kan, yang paling mendekati kebenaran terhadap pemikirannya Ahmad bin Hanbal, sehingga dari sana beliau pindah haluan dari paham Mu'tazilah menuju pemikiran Ahmad bin Hanbal. Kemudian terkait dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sebenarnya muncul sejak kapan? Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sungguhnya sebelum masa Imam Asy'ari itu yang terkenal adalah antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi, karena waktu itu belum ada mazhab Asy'ari, atau belum ada mazhab, istilahnya itu belum ada mazhab yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad bin Hanbal itu merupakan representatif dari ahlul hadis, dari pemikiran ahlul hadis. Jadi saya disebut sebagai ahlul hadis. Ahlul hadis itu orang yang kesannya pada waktu itu adalah tekstual dan berpegang teguh pada teks-teks hadis. Yang kedua adalah ahlul ra'yi, yaitu Mu'tazilah. Jadi lawannya Mu'tazilah adalah ahlul hadis.
bukan lawannya Mu'tazilah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu belum, barangkali sudah ada, barangkali, tetapi belum populer. Yang populer itu adalah istilah Ahlul Hadis. Sampailah muncul Imam Asy'ari, kemudian menulis buku tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ini. Maka sejak itulah istilah Ahlussunnah wal Jamaah mulai terkenal. Imam Asy'ari sendiri sesungguhnya di dalam bukunya Al-Ibanah ini tidak menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi yang digunakan oleh Imam Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah adalah Ahlul Haq was Sunnah. Ahlul Haq was Sunnah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ketika kita buka bab 2 di dalam kitab Al-Ibanah, di sini dikatakan fi ibanati qauli ahlil haqqi was sunnah, bab yang menerangkan tentang pendapat ahlul haq was sunnah. Jadi yang digunakan adalah ahlul haq was sunnah, tetapi di dalam buku lain menggunakan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dua-duanya merupakan dua istilah yang sama-sama digunakan oleh Imam Asy'ari. Hanya kemudian perkembangan selanjutnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini lebih masyhur, lebih terkenal dibanding istilah Ahlul Haq was Sunnah. Meski demikian di kalangan mazhab Asy'ari sendiri tidak jarang juga kita temukan istilah Ahlul Haq was Sunnah. Imam Ghazali sendiri di dalam bukunya Bidayah, ya kan, itu juga di halaman 59 juga mengatakan Ahlul Haq was Sunnah, ya kan. Imam Amiti di dalam kitab Ibkarul Afkar fi Usuluddin juga seringkali menggunakan istilah Ahlul Haq. Cuma tidak disebutkan dengan Sunnah, tapi Ahlul Haq sering sekali. Prinsipnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan istilah yang menjadi populer di tangan Imam Asy'ari, selain juga istilah Ahlul Haq was Sunnah. Untuk di Indonesia sendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sering digunakan oleh Nahdlatul Ulama, sementara di Muhammadiyah sendiri sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Himpunan Putusan Tafsir Bab Iman, itu yang digunakan adalah Ahlul Haq was Sunnah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi saya katakan lagi, baik Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Haq was Sunnah, dua-duanya adalah sama, dua istilah yang digunakan oleh Imam Asy'ari di dalam karya-karyanya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti Asy'ariyah otomatis. Dan hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Rus. Ibnu Rus di dalam bukunya Manhajul Adillah. Di dalam bukunya Manhajul Adillah juga mengatakan ya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah. Ibnu Rus itu dalam Manhajul Adillah maupun Fathul Maqal itu banyak mengkritik ulama kalam, terutama juga mengkritik paham Asy'ari. Tetapi di situ secara gamblang beliau mengatakan bahwa paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah. Jadi kalau sekarang ada yang membelokkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai paham Wahabiyah atau Salafiyah, itu sesungguhnya berbeda dengan sejarah atau berbeda dengan fakta, karena fakta sejarah mengatakan yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah. Itu diakui oleh Ibnu Rus, yang dia itu sendiri bukan bagian dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Rus itu masuk kelompok filosof. Secara ide, gagasan, pemikiran dan lain sebagainya tidak masuk ke Ahli Sunnah sama sekali. Baik, ternyata baru sedikit belum masuk sama sekali tentang pemikiran dalamnya pemikiran Imam Asy'ari sudah setengah jam lebih. Kita cukupkan dulu dan kita dialog. Insya Allah ke depan saya rencana ingin membongkar di antaranya kitab Al-Ibanah, Al-Lumah, Ushul Al-Sunnah, tetapi ternyata waktu sudah habis. Baik, kita dialog saja. Insya Allah ke depan kita akan lanjutkan mengenai prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit saya tambahkan, karena pemikiran komprehensif itu, maka kemudian muncul murid-murid Imam Asy'ari yang luar biasa. Di antaranya adalah Ibnu Faraq,
Kemudian setelah itu muncul Imam Al-Baqilani dalam kitab Al-Insafnya. Kemudian Imam Haramain, ya, Imam Haramain itu yang kemudian ngarang kitab Asy-Syamil. Saya membawa kitab Asy-Syamil. Ini karya Imam Haramain. Nih, bukunya tebal sekali, Ilmu Kalam, ya kan? Ini Asy-Syamil, karya Imam Haramain, sangat tebal, beberapa halaman ini. Ada juga setelah Imam Haramain kemudian muncul Al-Ghazali. Al-Ghazali itu termasuk yang sangat produktif menulis buku. Di antaranya Al-Arba'in fi Ilmil Kalam, dan yang paling terkenal itu ini. Tahfudz Al-Falasifah ini sesungguhnya buku filsafat bisa, tetapi kalau saya sendiri melihat bahwa buku ini sesungguhnya adalah buku ilmu kalam, buku ilmu kalam Asy'ari yang mengkanter khusus terhadap pendapat para filsuf, utamanya Ibnu Sina dan Al-Farabi. Jadi Tahfudz Al-Falasifah ini karya Imam Ghazali itu sesungguhnya adalah buku ilmu kalam Asy'ari. Setelah Imam Ghazali masih banyak lagi muncul ulama-ulama kalam Asy'ari yang sangat luar biasa, di antara Imam Razi. Karyanya juga sangat banyak. Kemudian Imam Nasafi. Imam Nasafi itu Maturidi. Kemudian ada Imam Isnawi. Imam Isnawi ini juga bukunya sangat tebal, ya kan? Ada lagi Imam Izzi, ya kan? Syarh Mawaqif itu sampai 4 jilid besar. Kemudian Imam Amidi itu juga punya buku Al-Ibkar fi Usuluddin, itu 5 jilid besar. Dan memang ada beberapa perkembangan pendapat Imam Asy'ari yang awail dengan yang mutaakhir memang. Kalau awail itu Imam Asy'ari meletakkan prinsip-prinsip dasar, setelah itu dikembangkan oleh ulama-ulama setelahnya, dan semakin ke belakang memang pendapat Asy'ariyah itu semakin rasional dan semakin berbau, istilahnya itu ya, semakin berbau filsafat. Bahkan ketika kita membaca kitab-kitab Syarh Mawaqif umpamanya, atau Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam karya As-Sistani, aroma filsafatnya sangat kental, sehingga siapapun yang membaca kitab-kitab Asy'ariyah belakangan, ketika dia tidak mempunyai background filsafat atau background mantik, maka dia akan megap-megap, akan kewalahan. Maka ketika membaca kitab-kitab Asy'ariyah ini, dituntut kita untuk menguasai 2 piranti. Yang pertama adalah qiyas ghaib ala syahid atau qiyas usuli. Yang kedua adalah logika Aristoteles. 2 piranti ini dapat dijadikan sebagai pijakan kita sebelum kemudian kita masuk ke dalam kitab-kitab karya Imam Asy'ari atau Asy'ariyah atau para ulama mazhab Asy'ari. Dan ketika kita belajar buku-buku karya Imam Asy'ari ini, memang idealnya karena ini terkait dengan ilmu kalam dan sakat jelimet, itu kalau membaca sendiri kayaknya akan kerepotan dan memang membutuhkan bimbingan guru yang bisa menuntun kita memahami seluk-beluk pemikiran mazhab Asy'ari. Meskipun di dalam mazhab Asy'ari sendiri karena sudah sangat mapan, ada tingkatan-tingkatan, ada yang ya untuk pemula, ya kan, kayak Aqidatul Awam, kayak ya macam-macam lah. Ada yang masih pertengahan kayak Al-Arba'in fi Usuluddin kayak karya Imam Razi atau karya Imam Ghazali. Kemudian ada Al-Iqtisad fil I'tiqad, ya kan, kayak Imam Ghazali. Tapi ada yang berat, kayak Tahfudz Al-Falasifah ini sangat cukup berat. Satu Mawaqif itu juga berat, Al-Ibkar itu juga berat, karena memang itu untuk kelas, kalau sekarang mungkin kelas doktor, ya, doktor S3. Jadi memang di kalangan Imam saya sendiri sudah disusun rapi kitab-kitab yang untuk muqtadiin, untuk tahap awal, menengah, atas itu sudah tersusun dengan sangat rapi, sehingga kita bisa belajar lebih enak. Baik, lanjutkan dialog. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustadz Wahyudi yang telah menyampaikan materinya pada pertemuan sore hari ini, pertemuan ke-8 ya. Sebetulnya secara tidak langsung bisa dikatakan bahwasanya pertemuan ini termasuk pertemuan yang mungkin cukup dinanti-nantikan, karena jika kita mau melihat dari buku yang kita bedah saat ini atau kitab
Ahlul Haq wa Sunnah, Syarah HPT Tarjih Bab Iman Bagian Ketuhanan ini memang berusaha untuk mencari titik temu atau titik persamaan di antara HPT yang merupakan rujukan atau tempat kembali dari organisasi Muhammadiyah, apa yang ada di situ tentang bagian imam dan ketuhanan dengan akidah Asy'ariyah sendiri. Dan dalam buku beliau tersebut, sebagaimana mungkin satu Ustazah dan rekan-rekan sekalian sudah membaca, banyak sekali titik persamaannya. Artinya jika akan didiskusikan pun ini menjadi suatu hal yang sangat menarik. Tadi beliau juga menyampaikan bahwasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan salah satu tokoh pendiri atau pencetus dari akidah Asy'ariyah sendiri sebelumnya memang Mu'tazilah, 40 tahun dalam akidah Mu'tazilah, kemudian mimpi bertemu dengan Rasulullah sampai akhirnya membandingkan dan akhirnya keluar dari Mu'tazilah dan mengikuti akidah Imam Ahmad, dan kemudian mempelajari beberapa hal positif dari Mu'tazilah bisa diambil dan membandingkan dengan akidah Imam Ahmad, kemudian mengarang berbagai macam kitab, ada Al-Ibanah, Al-Lumah, Maqalatul Islamiyyin, dan Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki sesi diskusi, dialog atau tanya jawab. Beberapa pertanyaan sudah masuk, silahkan jika ada yang bertanya lagi nanti bisa diketik atau mungkin mengaktifkan fitur raise hand untuk bisa nanti kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Beberapa yang sudah masuk dulu Ustaz, ini kami bacakan. Pertanyaannya Ustaz, antara akidah Asy'ariyah dan Wahabiyah, dua-duanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adakah sesuatu yang menyimpang dari akidah Wahabiyah, atau apakah sesuatu yang menyimpang dari akidah Wahabiyah itu sendiri? Pertanyaan kedua, mohon bertanya Ustadz, apakah maksud dari Asy'ariyah itu bisa disebut juga dengan Jabariyah moderat? Mungkin dua pertanyaan ini terlebih dahulu, silahkan Ustadz bisa mulai dijawab. Baik, terkait dengan pertanyaan pertama, seperti yang saya sampaikan di awal, di dalam akidah itu ada usulul akidah, prinsip-prinsip akidah, yang itu antar sesama kelompok Islam itu harus sama dan harus sepakat, karena jika tidak sepakat maka dia keluar dari Islam. Terkait dengan Wahabi, di dalam furu' akidahnya berbeda dengan Asy'ari dan berbeda dengan himpunan Tarjih Muhammadiyah. Saya mungkin tidak akan mengatakan itu salah atau benar, tetapi mungkin kalau bagi saya itu mazhab Asy'ari yang lebih mendekati kebenaran, sementara Wahabi mungkin marjuh, karena di Habib sendiri dimarjuhkan, ya kan. Habib sendiri merojihkan pendapat Asy'ariyah dan tidak merojihkan pendapat Wahabiyah. Contoh kelemahan pendapatnya kaum Wahabi itu diantaranya adalah satu, sering mencampur adukkan antara persoalan fikih dengan akidah. Banyak hal yang sesungguhnya itu terkait dengan fikih dimasukkan ke dalam akidah. Mestinya itu dihukumi haram atau halal, kan, sunnah atau makruh, itu dihukumi syirik, bid'ah dan sebagainya, kan, terutama syirik. Contoh nih, terkait dengan tawasul, baik tawasul dengan orang yang sudah meninggal atau tawasul dengan Al-Quran atau dengan hadis atau apalah ya, dengan sholawat atau umpamanya, itu mereka memasukkan tawasul itu ke dalam persoalan akidah, sehingga mereka yang bertawasul itu sering dianggap sebagai penyembah kuburan. Padahal di Muhammadiyah sendiri tawasul itu masuk persoalan fikih. Silakan Anda buka HPT bab iman, sama sekali tidak akan pernah menemukan bab tawasul di dalam bab akidah, adanya di fatwa tarjih, dan itu masuk bahasan fikih, bukan bahasan akidah. Contoh lain, fotografi itu masuk bahasan fikih, bukan akidah. Sementara sebagian dari kalangan Wahabi menganggap itu masuk bahasan akidah, sehingga foto itu dianggap sebagai salah satu sarana kita menyekutukan Allah, maka itu harus diharamkan. Fotografi itu kalau di Muhammadiyah bukan masalah fikih, bukan masalah akidah, tetapi masalah fikih. Contoh lain terkait tabarukan itu juga persoalan fikih, bukan persoalan akidah. Ini contoh. Jadi seringkali persoalan-persoalan fikih dimasukkan ke dalam
akidah. Akibatnya pandangannya gampang sekali menganggap yang lain itu kafir atau musyrik. Padahal kalau sudah kafir, sudah musyrik, ya sudah otomatis ya nggak boleh menikahin putrinya, bahkan dalam kondisi tertentu mungkin boleh dibunuh dan lain sebagainya. Fatal itu. Sehingga kayak di Suriah itu ada makam-makam aulia, ya kan, makam para wali itu dibomin kan, karena dianggap sebagai tempat sarana orang untuk menyembah kuburan. Padahal kalau menyembah kuburan, mereka itu bertawasul. Tawasul itu kalau masuk fikih berarti ya rojih dan marjuh. Di Muhammadiyah mengatakan tawasul itu hanya yang dirojihkan hanya 3, yaitu tawasul kepada amal soleh, tawasul dengan asmaul husna, atau tawasul dimarjuhkan. Oke, dimarjuhkan itu artinya dianggap lemah, tapi persoalan fikih. Bukan, kalau mengamalkan gimana? Ya silakan aja amalkan, tapi menurut dia nggak rojih, gitu loh. Tetapi bagi Wahabi kalau mengamalkan, kamu musyrik, ya kan jadi persoalan gitu loh. Ini menjadi persoalan karena persoalan fikih dimasukkan ke dalam persoalan akidah. Itu contoh pertama. Contoh kedua terkait dengan pembagian tauhid menjadi 3, namanya kan. Di HPT Anda buka bab iman dari awal sampai akhir, tidak akan pernah menemukan pembagian tauhid menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Yang ada adalah al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-ahadu, satu kesatuan antara sifat uluhiyah, asma dan sifat itu satu kesatuan, tidak dapat dipisah-pisahkan. Tetapi di kalangan Wahabi itu dipecah menjadi 3. Akhirnya perpecahannya itu menimbulkan dampak juga. Di antaranya apa? Yaitu di antaranya adalah bahwa seseorang itu mungkin dia itu bisa seluruh dunia ini, ya, menurut mereka seluruh dunia itu sesungguhnya manusia itu bertauhid rububiyah. Abu Jahal saja bertauhid rububiyah, Abu Lahab aja bertauhid rububiyah, ya kan? Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah, ya kan? Jika kamu tanya mereka itu apakah itu langit dan bumi itu siapa, maka mereka menjawab Allah, maka mereka bertauhid rububiyah. Bagi Muhammadiyah, Abu Jahal, Abu Lahab nggak bertauhid. Kalau bertauhid ya masuk surga, ikut sholat, ya puasa, ya haji, ya. Mereka nggak bertauhid. Mereka kafir, musyrik gitu. Tapi bagi orang Wahabi mereka bertauhid, tetapi tauhid rububiyah. Cuma mereka tidak bertauhid uluhiyah, ya kan? Jadi menurut pandangan mereka seluruh umat manusia itu sesungguhnya bertauhid rububiyah. Lalu kalau semua manusia bertauhid rububiyah, tapi orang-orang komunis itu gimana? PKI itu gimana? Mereka nggak ngakui Tuhan. Jelas mereka nggak ngakui Tuhan. Itu berarti nggak bertauhid rububiyah itu. Tapi ya anti Tuhan. Sementara orang Wahabi mengatakan seluruh manusia itu bertauhid rububiyah. Sebenarnya ayat walain sa'altahum itu khitabnya itu ditujukan, ayat ini ditujukan pada orang kafir Quraisy. Tidak seluruh umat manusia, tetapi orang kafir Quraisy. Coba kamu tanyakan ke kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit bumi? Maka orang kafir Quraisy akan mengatakan Allah. Tetapi mereka masih nyembah Hubal, nyembah Uzza, wa Manat dan sebagainya. Jadi ayat itu untuk, tetapi ada manusia yang tidak ngakui Tuhan. Banyak juga mulhid, orang mulhid itu yang nggak ngakui Tuhan. Sampai sekarang masih banyak itu orang PKI itu nggak ngakui Tuhan gitu loh. Itu contoh lain, ya kan, pembagian tauhid dan lain sebagainya lah, dan lain sebagainya. Intinya Muhammadiyah menganggap pendapat mereka itu lemah sehingga tidak digunakan di HPT. HPT menggunakan pendapat al-loghat was sunnah. Karena mereka itu lemah, maka telah dimarjuhkan oleh HPT dan HPT mengambil pendapat yang lebih rojih. Oke. Jadi kalau dianggap sebuah kesalahan, ya mungkin kesalahan lah, dan yang kita itu yang mendekati kebenaran. Apakah benar? Ya kita yakini bahwa HPT itu insya Allah benar, ya kan? Pertanyaan kedua tadi terkait dengan, ya memang benar ya kan, baik Wahabi atau Asy'ari dua-duanya berdasarkan Al-Quran Sunnah, sama dengan pendapat dalam fikih, ya kan? Dalam fikih juga Ambali, Syafi'i, Maliki, semuanya juga berdasarkan Quran Sunnah. Tetapi kan persoalannya bukan di Quran Sunnah itu, tetapi bagaimana kita memahami Quran dan Sunnah. Nah, pemahaman kita itulah yang akhirnya menimbulkan banyak kelompok, baik dalam akidah ataupun baik dalam akidah maupun fikih. Di dalam akidah ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, semua itu juga berpedoman pada Quran dan Sunnah. Kalau Anda buka buku-buku karya mereka, karya Syiah, itu bertebaran Quran Sunnah semuanya itu. Demikian juga kalau Anda buka buku-buku Mu'tazilah, Quran Sunnah semua. Jadi semuanya itu berpedoman pada Quran dan Sunnah. Persoalannya bukan berpedomannya, tetapi bagaimana kita memahami
Al-Quran dan Sunnah. Dan cara memahami inilah menghasilkan dengan metodologi yang berbeda, akhirnya menghasilkan pemikiran yang berbeda. Di antara perbedaan lagi, nambah lagi ini adalah cara memahami Quran Sunnah itu. Kalau Asy'ariyah itu menggunakan akal selain juga bahasa, jadi akal juga digunakan. Maka pemahaman Asy'ari ini sangat rasional dan sangat cocok untuk mengkanter pendapat-pendapat kaum ateis, liberalis, istilahnya itu tabi'iyun, saintis yang anti Tuhan. Itu sangat cocok sekali karena kita memang sangat rasional. Tetapi kalau kita tekstual, dikit-dikit Quran Sunnah, ya kan, ya gimana mereka nggak ngakui Quran Sunnah kok, mereka nggak ngakui Al-Quran sebagai wahyu, kita sodorkan Al-Quran keluar, ya mereka nggak percaya. Mereka kasih hadis Nabi, ya mereka nggak percaya, mereka nggak ngakuin. Tetapi Asy'ari itu sangat mengakomodir akal, sehingga di dalam pemikirannya, contohnya lah Imam Ghazali di dalam Tahfudz Falasifahnya ini, dia bisa mengkanter pendapat filsafat dengan sangat api, dengan sangat indah, sangat bagus. Dan dia juga mengantar pendapat orang-orang mulhid, orang-orang ateis dengan sangat api. Tetapi kalau kita terlalu tekstual, terlalu mengedepankan Quran Sunnah tanpa mengamalkan akal, ketika berdialog dengan orang-orang mulhid, ateis, liberalis, ya akan kerepotan kitanya. Akhirnya pandangan kita sangat kaku. Maka kita lihat rata-rata kelompok-kelompok Wahabi itu memang di dalam memahami Al-Quran, ya terutama terkait dengan akidah, ya agak kaku ketika mereka berdialog dengan orang-orang, jangankan berdialog dengan orang ateis, berdialog dengan sesama muslim aja kaku, ya kan, apalagi berdialog dengan orang-orang ateis. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan apakah Asy'ariyah itu Jabariyah moderat, ya benar ya? Istilah Jabariyah moderat itu sungguhnya istilah yang digunakan oleh Muhammad Imarah itu menulis buku khusus tentang Mu'tazilah. Saya agak lupa judul bukunya itu. Ada dua sebenarnya karya Muhammad Imarah itu tentang Mu'tazilah itu. Yang satu itu usul Mu'tazilah, apa lupa. Yang satu lagi tentang usul hukmi fil Islam, yang itu mengangkat politik Mu'tazilah. Menurut Muhammad Imarah itu memang Asy'ariyah ini disebut dengan Jabariyah tapi moderat. Kenapa disebut Jabariyah? Karena di paham Asy'ari itu mengatakan bahwasanya semua amal perbuatan manusia itu sesungguhnya telah ditentukan oleh Allah. Hanya saja manusia tidak mengetahui takdir baik atau buruk, sehingga manusia itu harus berusaha dengan al-kasbnya itu. Usaha manusia inilah yang akan nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Pendapat inilah yang kemudian oleh Muhammad Imarah dikatakan sebagai Jabariyah moderat. Dikatakan Jabariyah karena menganggap bahwa segala persoalan manusia itu sesungguhnya telah ditentukan oleh Allah. Di sisi lain masih mengakomodir pendapat yang mengatakan bahwa kita harus tetap berusaha, karena dengan usaha kita itulah al-kasab itulah nanti kelak kita akan bertanggung jawab terhadap amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan moderator. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang mengklaim sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tetapi mempraktekkan bentuk tahayul bid'ah dan khurafat atau TBC. Apa ini terjadi penyimpangan-penyimpangan atau hal tersebut merupakan suatu yang benar dari paham Asy'ari? Silahkan Ustaz. Perlu dibedakan antara konsep pemikiran dengan praktek, ya kan? Antara konsep dan praktek. Ketika kita belajar akidah Asy'ariyah secara ide, secara konsep, berarti kita harus membaca buku-buku karya Imam Asy'ari. Tetapi di lapangan bisa saja orang yang mengaku sebagai sebagai pengikut mazhab Asy'ari, tetapi tidak mengikuti usul atau prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Imam Asy'ari. Ya sederhananya ginilah, sederhananya itu seperti orang Islam lah. Banyak sekali di antara umat Islam ini kan yang dia itu nggak sholat, ya kan,
ya kadang masih mabuk. Apakah kemudian kita katakan bahwa Islam itu membolehkan orang meninggalkan sholat, membolehkan orang mabuk? Kan tidak. Jadi beda antara praktek, perlu dibedakan antara praktek pengikut dengan gagasan atau ide. Kalau kita ingin mengkaji tentang pendapat mazhab, berarti kita harus langsung merujuk kepada ide langsung, gagasan langsung. Kita merujuk pada kitab-kitab Imam Asy'ari. Tetapi ketika di lapangan itu ada penyimpangan-penyimpangan, ya berarti mereka itu pengikut mazhab Asy'ari yang tidak taat, gitu aja. Sebagaimana orang Islam yang tidak puasa, nggak haji, ya kan, nggak sholat, ya dia muslim, ya muslim yang tidak taat, gitu aja paling. Jadi kalau ada mazhab Asy'ari yang dia masih melakukan perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah sebagainya, tapi dia mazhab Asy'ari, ya oke lah, kamu mazhab Asy'ari, tetapi Asy'ari yang tidak taat terhadap pemikiran mazhab Asy'ari. Barangkali seperti itu, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Untuk selanjutnya, sementara masih belum ada lagi pertanyaan yang masuk, silahkan mungkin barangkali ada Ustaz, Ustazah atau rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung juga kami persilahkan bisa menyampaikannya kepada Ustadz Wahyudi langsung. Sebentar. Untuk sementara ini belum ada yang masuk atau akan menyampaikan pertanyaan. Ustaz, mungkin apakah akan disinggung sedikit tentang masalah beberapa pemikiran dari Asy'ariyah atau mau dilanjutkan di pertemuan selanjutnya? Baik, saya closing aja ya, closing penutup, kemudian kita lanjut insya Allah pada pertemuan mendatang. Prinsipnya begini, ketika kita memahami pendapat Asy'ari, yang perlu kita catat, satu, kita rujuk kepada buku-buku karya Imam Asy'ari secara langsung. Yang kedua, kita rujuk kepada buku-buku karya ulama mazhab Asy'ari. Dari sana baru kita bisa melihat sesungguhnya pendapat Imam Asy'ari itu seperti apa. Yang ketiga, ketika kita sudah melihat kepada mazhab, barulah kita mungkin bisa melihat pandangan orang lain terhadap mazhab Asy'ari. Kenapa perlu kita langsung merujuk kepada buku-buku Imam Asy'ari dan ulama Asy'ari? Karena sering berseliweran, sering viral pandangan-pandangan yang memojokkan Imam Asy'ari dengan mengutip pendapat-pendapat ulama karya Imam Asy'ari, tetapi pendapat-pendapat itu dipotong-potong untuk melemahkan atau menyerang pendapat Imam Asy'ari. Tetapi ketika kita itu sudah terbiasa dengan pemikiran-pemikiran Imam Asy'ari dari kitab-kitabnya langsung, dari karya ulama-ulama Imam Asy'ari, di sana kita akan mengetahui bahwa dia hanya memotong saja, ya kan? Kita tidak mudah terprovokasi. Cuman kelemahan umat Islam sekarang ini kan sesungguhnya adalah kita itu minim literasi, ya kan? Kita itu sukanya instan. Kalau ada pertanyaan ya googling aja, selesai gitu kan. Sekarang itu kita jarang yang orang itu mau membuka buku langsung membaca dari sampul pertama sampai sampul terakhir. Ini menjadi persoalan karena sukanya googling ini sesungguhnya, maka pada akhirnya ilmu kita jadi agak masih mentah sesungguhnya. Tetapi dengan kementahan ilmu itu kita sudah berani menyesatkan orang lain, ini kan jadi persoalan lagi. Itu aja barangkali, nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita akan coba buka prinsip-prinsip mazhab Asy'ari itu seperti apa, seperti yang beliau tulis di dalam kitab Ushul Ahli Sunnah wal Jamaah dan Al-Ibanah. Kita akan coba pelajari satu-satu apa aja sih yang disebut sebagai mazhab Asy'ari. Kalau di luar itu berarti mereka keluar daripada mazhab Asy'ari. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustadz Wahyudi yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Cukup jelas ya, sudah beberapa tentang latar belakang dari mazhab Asy'ari, terus kemudian bagaimana dia dibangun, dibentuk, terus kemudian juga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri yang mulanya Mu'tazilah, terus kemudian bermimpi bertemu Rasulullah sampai akhirnya memproklamasikan diri keluar dari Mu'tazilah dan mengikuti akidah Imam Ahmad bin Hanbal, lantas kemudian mengarang berbagai macam kitab dan buku tersebut. Menarik juga yang beliau sampaikan di akhir bahwasanya memang ya salah satu persoalan umat kita ini memang minim literasi, artinya ada persoalan sedikit mudah googling atau mungkin melihat di YouTube, dan dengan maklumat yang pendek atau singkat tersebut mudah sekali kemudian untuk menyesatkan atau mengkafirkan orang lain merasa paling benar sendiri. Kemudian beliau juga menyampaikan memang dalam mazhab Asy'ari ini memang dipenuhi dengan kaidah-kaidah mantik, dipenuhi dengan berbagai macam ilmu yang itu membutuhkan ilmu pengantar. Artinya untuk bisa memahami memang butuh proses dan beberapa ilmu pengantar lain seperti ilmu mantik yang harus kuat, ilmu ushul fikih dan ilmu bahasa Arab. Namun meskipun begitu, ini memang sebagaimana dikatakan kalau Dr. Hasan Syafi'i itu mengatakan memang dalam ilmu kalam yang dibawa oleh Imam Asy'ari atau dalam ilmu kalam di mazhab Asy'ari tersebut ini menistayakan adanya sebuah jalan untuk menghilangkan khilaf dari agama dan ilmu, karena memang di antara agama dan ilmu tidak ada khilaf, dan dalam ilmu kalam atau mazhab Asy'ari sendiri tersebut benar-benar mengangkat posisi ilmu dengan sangat tinggi, terutama melalui peran akal yang di situ cukup diberikan porsi yang tinggi dalam memahami agama. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan di pertemuan 9 masih di firqah Asy'ariyah, namun kita akan membahas lebih detail terkait masalah usul-usul pemikirannya dan bagaimana pemikiran-pemikiran inti dari mazhab Asy'ari tersebut dari kitab-kitab beliau. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah terima kasih Ustadz Wahyudi yang telah hadir dan menyampaikan materinya kepada kita semuanya. Terima kasih juga kepada Ustadz hadirin yang hadir sampai akhir ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya pekan depan insyaallah atas izin Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.